Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pelajaran dari minggu ini yaitu tentang bab 3. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Untuk materinya silakan disimak di PowerPoint yang nanti akan disampaikan. Oke, untuk materi PAI hari ini yaitu tentang bab 3, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu memahami makna dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan isi kandungannya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan kesadaran berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, ya. Setelah yang pertama itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan yang ketiga itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita wajib mengimani kitab-kitab Allah karena hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat mendasar dalam suatu akidah, ya. Belum dikatakan seorang mukmin jika ia belum beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Jadi sebagai seorang mukmin yang baik, kita harus senantiasa mengimani kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya. Kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kitabun, artinya sesuatu yang ditulis. Dapat diartikan pula sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Setiap perintah dan ketentuan Allah bagi umat manusia yang diturunkan melalui wahyunya tertulis dalam kitabullah atau mushaf. Ya, jadi kitabullah itu, kitab-kitab Allah itu berisi wahyu Allah yang diturunkan melalui nabi dan rasulnya yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, ya. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah yaitu agar manusia beribadah kepada Allah dan menjadikan kitab-kitab Allah itu sebagai way of life, untuk membimbing mereka dalam melakukan segala kebaikan dan menerangi jalan hidupnya. Kitab-kitab Allah itu berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah, larangan, dan lain sebagainya dari Allah kepada seluruh makhluknya, ya. Jadi dalam kitab-kitab Allah itu sangat lengkap, ya, yang mana isi dari kitab tersebut itu yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang diperintahkannya kita sebagai umat manusia untuk mengimani
kitab-kitab Allah ya. Selain juga beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Yang mana semua itu terdapat dalam rukun iman. Nah, keenam rukun tersebut harus kita imani ya. Selanjutnya, kitab-kitab apa saja sih yang wajib kita ketahui? Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu ada banyak ya. Tapi yang wajib kita ketahui itu di sini ada 4. Yang pertama yaitu Taurat. Kepada siapa Taurat itu diturunkan? Ya, yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam ya. Kemudian bagaimana sejarahnya? Apa isi kandungannya? Ya, kitab Taurat itu turun di Bukit Tursina di daerah Mesir ya. Kepada siapa diturunkannya? Kepada Bani Israel ya, yang mana isi kandungan dari kitab tersebut yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Apa saja 8 larangan dan 2 perintah tersebut? Silahkan kalian buka buku paketnya, yaitu halaman 41. Di sana terdapat isi kandungan dari kitab Taurat, yaitu 8 larangan dan 2 perintah. Ya, silahkan dibaca. Selanjutnya, kitab kedua yang wajib kita ketahui yaitu kitab Zabur. Kepada siapa kitab Zabur itu diturunkan? Yaitu kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, bagaimana sejarahnya? Apa isi kandungannya? Kitab Zabur diturunkan di Darussalam. Kepada siapa juga diturunkannya? Masih kepada kaum Bani Israel. Yang mana isi kandungan dari kitab Zabur tersebut yaitu berisi tentang kumpulan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, nasihat dan hikmah ya. Selanjutnya kitab yang ketiga yaitu Injil. Kepada siapa Injil diturunkan? Pasti sudah pada tahu ya. Yaitu kepada Nabi Isa alaihi salam. Yaitu Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarahnya? Apa saja isi kandungannya? Ya. Kitab Injil turun di daerah Yerusalem. Ya. Diturunkan kepada umat Bani Israel atau kaum Bani Israel. Dan isi kandungan dari kitab tersebut yaitu tentang tuntunan hidup zuhud, ya, bagaimana kita harus berjuang dalam hidup kita karena pada masa tersebut banyak sekali orang-orang dari kaum Bani Israel yang hidup tidak sesuai dengan aturan, banyak hidup mereka yang menyimpang, ya, seperti itu. Dan selain berisi tentang tuntunan hidup zuhud, juga berisi tentang isi kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Pasti udah pada tahu kan, kitab Al-Quran kepada siapa diturunkannya? Iya, betul. Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita, ya. Di manakah diturunkannya Al-Quran? Pasti udah ada yang tahu juga ya. Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah, ya. Yang mana jika surat tersebut diturunkan di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Dan jika surat-surat tersebut diturunkan di Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Untuk siapa diturunkannya Al-Quran? Untuk seluruh kaum, ya, untuk seluruh umat manusia, terutama kita, ya, umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman, ya. Tidak akan ada lagi umat-umat setelah kita, ya. Apa saja sih isi kandungan dari Al-Quran? Ya, isi kandungan dari Al-Quran yaitu berisi tentang akidah atau tauhid, akhlak, hukum-hukum syariat, sejarah, muamalat, dan juga ilmu pengetahuan yang lain. Ya, Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalau kitab-kitab sebelumnya masih banyak sekali kekurangan. Nah, di sini Al-Quran berfungsi sebagai pelengkap, ya, penyempurna. Karena segala sesuatu tentang kehidupan manusia
ya itu terdapat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, bagaimana sih cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama caranya yaitu beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan para nabi atau buatan para rasul, apalagi buatan kita manusia biasa ya. Al-Qur'an itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Ingat, sekali lagi Al-Quran itu bukan buatan para nabi dan rasul, apalagi manusia biasa seperti kita ya. Itu harus diyakini. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang wajib kita ketahui. Yang ada empat tadi ya, dimulai dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kita harus meyakini dan mempercayai hal tersebut. Dan beriman secara global kepada kitab-kitab yang tidak kita ketahui. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Allah itu menurunkan kitab-kitab lain selain kitab yang empat tadi. Nah, kita harus mempercayai selain kitab-kitab yang wajib kita ketahui tadi ada empat, kita juga harus mempercayai kitab-kitab yang lain yang tidak kita ketahui ya. Yang ketiga, cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalam kitab tersebut dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya ya. Jadi selain kita harus mengimani, mempercayai tentang adanya kitab-kitab Allah, kita juga harus meyakini informasi atau kandungan ya, apa saja ajaran-ajaran atau isi kandungan yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat yang terdapat pada orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jika orang yang beriman kepada Allah itu, jika orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu akan memiliki sifat-sifat berikut apa saja. Yang pertama, rendah hati dan tidak sombong. Bagi mereka yang mengimani kitab-kitab Allah akan mengakui keterbatasannya. Ia akan tahu bahwasanya ia tidak bisa apa-apa, ia tidak tahu apa-apa ya tanpa adanya petunjuk dari Allah. Nah, maka dia tidak akan berlaku sombong. Selanjutnya, orang-orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup di masa lampau. Dengan mempelajari kitab-kitab Allah, kita akan tahu nih bagaimana kehidupan orang-orang di masa lalu. Apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan, apa saja kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, yang salah kita tinggalkan, kebaikan mereka kita lakukan, kita contoh, kita tiru ya, seperti itu. Yang ketiga, orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya ya. Ia akan bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya ya. Ia akan senantiasa melakukan sikap-sikap terpuji yang memang terkandung dalam kitab-kitab Allah seperti itu ya. Selanjutnya menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah ya. Di antara sikap-sikap yang menunjukkan cinta terhadap Al-Quran ya, kitab Allah terutama Al-Quran yang sekarang menjadi pedoman hidup kita, bagaimana sih sikap yang menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Al-Quran ya? Yang pertama yaitu apa? Membaca Al-Quran secara rutin. Mis percaya ya, kalau siswa-siswi Kordoba insya Allah setiap hari pasti membaca Al-Quran. Entah itu 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz ya. Insya Allah semuanya merutinkan membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, memahaminya. Selain membacanya setiap hari dengan rutin, kita juga harus memahami ya, apa sih maksud atau isi kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ya. Fungsi memahami Al-Qur'an diantaranya yang pertama, menjadi petunjuk dan pedoman dalam kehidupan ya. Yang kedua, menjadi petunjuk untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang ketiga, menjadi obat hati, penenang hati dikala kita resah. Yang keempat, menjadi isyarat dalam menggali ilmu pengetahuan. Karena di dalam Al-Quran itu isi kandungannya sangat lengkap,
ya. Jadi jika kita sudah memahami semua isi kandungan Al-Quran, insya Allah ya, selain Al-Quran itu dapat menjadi petunjuk dan pedoman hidup kita, hati kita akan menjadi tenang, ilmu pengetahuan kita pun akan bertambah ya. Yang ketiga, apa sih yang menunjukkan bahwasanya kita itu cinta terhadap Al-Quran? Yang ketiga yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita sudah membaca, memahami, kita tahu nih bagaimana cara kita harus bersikap dengan baik terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap guru, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan baik, maka kita harus lakukan tersebut sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi jangan hanya dibaca dan dipahami, tapi juga harus diamalkan ya. Mungkin cukup sekian dari Miss. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.